Nah, sekarang kita masuk pada materi yang keempat tentang bagaimana menulis cerita yang baik untuk berbagi solusi produk dan berbagi peluang bisnis. Nah, yang dahulu kita sudah banyak belajar tentang beberapa hal, mulai dari yang pertama memulai perjalanan storytelling, merubah mindsetnya Bapak Ibu. Yang kedua, bagaimana menulis cerita yang baik untuk menarik prospek. Yang ketiga, bagaimana menulis cerita yang baik untuk membangun kepercayaan prospek kemarin. Dan mudah-mudahan pada malam hari ini sudah banyak yang mengerjakan tugasnya, sudah banyak mulai bisa meraba. Saya tidak akan mengevaluasi satu persatu, tapi secara acak aja. Dan silahkan apa yang kemudian Bapak Ibu pelajari itu dikomparasikan dengan materi-materi yang saya share. Dan jangan segan-segan juga jika belum paham, itu tanyanya di grup. Ya, tanyaan di grup, nanti kalau saya pas keliling terus tahu ada pertanyaan, nanti saya upayakan saya jawab dalam bentuk seperti biasa, dalam bentuk video. Tetapi jangan juga langsung bikin, Pak, ini pekerjaan saya, tolong dikoreksi. Kalau enggak yakin, enggak usah minta dikoreksi. Ya, Pak, malah kalau saya menunggu kalau ada, Pak, ini pekerjaan saya dan saya yakin ini baik, tolong dilihat. Harus belajar PD seperti itu. Ya. Nah, pada materi yang keempat malam hari ini kita fokus belajar bagaimana menulis cerita yang baik untuk berbagi tentang solusi produk dan peluang bisnis. Yang nantinya di pelajaran kelima kita bekerja sama dengan tim untuk membangun pustaka bersama. Ya. Nah, setelah kita membahas sebentar, kok hilang di saya. Fokus bagaimana menulis cerita yang baik untuk berbagi solusi produk dan peluang bisnis. Tahapan hubungan kita dengan prospek kemarin sudah dijelaskan. Malam hari ini akan saya ulang lagi. Yang pertama, kita yang pertama kemarin bagaimana cara menarik user, menarik prospek untuk mau membaca postingan kita, untuk mau melihat foto kita, untuk mau melihat video kita. Itu yang pertama. Setelah mereka, kalau di kita yang teman-teman yang bermain di medsos, itu namanya akan biasanya menjadi pengikut atau follower atau menjadi viewer, melihat. Nah, pada tahap kemarin mulai kita intent untuk bagaimana tentang produk-produk tentang si apa prospek-prospek yang sudah membaca awal dari perjalanan kita itu semakin tumbuh kepercayaan. Nah, kalau yang kemarin kita fokusnya di dunia kesehatan, healthy and well-being, pada fase malam hari ini harapannya mereka sudah mulai percaya kepada Bapak Ibu bahwasanya itu selama ini aktivitasnya Bapak Ibu tidak hanya gimmick, tidak hanya kebutuhan sesaat, tapi sudah mulai menjadi habit, sudah mereka mulai percaya karena mungkin beberapa hari ini Bapak Ibu sudah mulai posting tentang berbagai persoalan kesehatan atau tentang berbagai informasi-informasi kekinian atau banyak hal, atau Bapak Ibu tidak hanya setiap hari belajar bikin foto jalan atau bikin video jalan, tetapi di sana juga sudah dibumbui artikel-artikel atau caption-caption yang meyakinkan mereka. Sehingga pada fase keempat ini harapannya kita sudah mulai menemukan bentuk prospek.
Yang kemarin-kemarin hanya tertarik melihat-lihat, yang kemarin-kemarin hanya tertarik baca-baca, tapi belum terkonek. Pada fase keempat ini harapannya kita sudah mulai nih kemarin ketemu sama teman-teman yang di Surabaya, dari perkembangan medsosnya sudah mulai ada yang tertarik dan bahkan ada yang sudah dikelompokkan, sudah ada yang sudah dapat 10, ada yang dapat 20, ada yang dapat 30 yang mereka japri-japri DM-DM kepo-kepo tentang aktivitas medsosnya selama ini. Nah, dan pada fase itu teman-teman juga masih, Pak ini terus bagaimana? Itu fase selanjutnya harapannya dari medsos itu nanti bisa digiring ke kelas WA yang kemarin linknya materinya sudah di-share oleh Dokter Sigit. Tingkat lanjut dari NFF, tingkat dasar dari tingkat basic dari NFF, bimbingan sehat paripurna, BSP, itu kayak BTD, kayak BMR atau kayak New Hope atau apapun namanya itu di grup-grupnya Bapak Ibu yang selama ini. Jika yang selama ini Bapak Ibu itu menyajikan dalam bentuk menjapri itu memberikan peluang bisnis, maka kalau BSP itu peluang kesehatan. Dan ini sangat relate dengan apa yang kita pelajari selama ini. Tetapi pembelajaran BMS ini tidak melulu harus masalah kesehatan. Ya, bisa juga masalah kecantikan, artistik, atau bisa juga eh, masalah peluang bisnis. Di situ Bapak Ibu. Jadi fokus kita hari ini mulai memahami kebutuhan kesehatan atau mulai memahami kebutuhan prospek yang di mana Bapak Ibu selama 3 minggu ini sudah mulai posting-posting di medsosnya. Ya, yang belum memulai posting di medsosnya masih menunggu dievaluasi, tidak apa-apa. Ini nanti untuk pembelajaran ke depannya. Ya, di malam hari ini kita akan membahas 3 bagian. Yang bagian yang pertama menyusun cerita yang menggugah tentang solusi produk. Yang kedua menyusun cerita yang menggugah tentang peluang bisnis. Bagian yang ketiga, bagaimana cara berbagi cerita yang lebih berkesan bagi prospek. Nah, masuk kita bagian yang pertama, menyusun cerita yang menggugah tentang solusi produk. Kayak saya nih di FB Pro beberapa di lain saya ikut-ikutan posting tentang kegiatan Ale, lagi rame-ramenya di Facebook Ale-Ale untuk bagaimana menjaring follower. Saya juga menyisipkan cerita tentang perjuangan kami selama 13 tahun menanti buah hati. Nah, di sana kemudian ketika sudah mulai ngomong kesuksesan kami mempunyai 2 momongan, itu sudah mulai ada yang japri, ada yang DM. Pak itu solusinya dulu bagaimana Pak? Itu bagaimana Pak? Ada yang sudah mulai banyak DM. Itulah. Itu setelah kita DM ke kita tawari untuk masuk kelas kesehatan dan beberapa orang sudah siap untuk diajak gabung. Begitu caranya. Jadi solusi produk itu pilihan masing-masing kelompok, masing-masing grup ya, bisa langsung disampaikan di medsos dengan tata aturan istilahnya jangan nabrak kode etik, atau bisa disampaikan dalam bentuk mungkin bukan nama produknya, tetapi mungkin bisa dikamuflase tentang arti penting produk atau kandungan dari produk yang menjadi solusi sehat itu ya tuh. Nah, pada bagian pertama inilah kita mulai belajar eh, menjelaskan tujuan berbagi dan target target audiensnya, menjelaskan tujuan berbagi untuk prospek dengan kebutuhan kesehatan yang jelas dan belum pernah mencoba produk MB, maka kita perlu memperkuat kesadaran tentang kesehatan dulu.
Jangan langsung ngomongin produk dulu, ya, tentang gaya hidup dulu, tentang kebiasaan-kebiasaan sehat dulu. Membahas kebutuhan kesehatan pelanggan dan membangun kepercayaan terhadap solusi produk MW. Nah, ini produk MW-nya kalau saran saya bisa di-skip untuk dibicarakan di grup BSP-nya. Jangan ditulis di postingan media sosial kita. Itu. Ada dua pertimbangan. Pertimbangan yang pertama yang perlu diperhatikan, yang pertama kenali prospek kita dulu. Dari orang-orang yang kemarin-kemarin eh, istilahnya komen di postingan kita atau bahkan mereka ada yang japri, ada yang like, itu coba jangan istilahnya jangan terlalu emosi, jangan terlalu keburu-buru. Oke Pak, oke Bu, silahkan hubungi ini, silahkan masuk ke sini, mau enggak ini? Tapi cobalah kepoin juga profil mereka, siapa mereka, kenapa kok harus tertarik dengan postingan-postingan kita, kira-kira ini laki apa perempuan, kira-kira umurnya berapa, kira-kira apa yang membuat mereka tertarik, ya. Sehingga nantinya kita tingkat lanjutnya itu lebih sesuai. Atau mungkin pertimbangan yang kedua, tentukan tujuan. Nah, bagaimana cara meningkatkan kesadaran prospek terhadap kesehatan, mendorong mereka untuk bergaya hidup sehat lah. Mungkin di grup-grup itu ada yang komen, saya hidup di desa. Eh, ya kalau ingin hidup sehat itu sebenarnya nggak perlu harus repot-repot kayak gitu. Kita aktif aja ke ladang, kita aktif aja ke sawah itu kan sudah olahraga. Makan-makan toh di tetangga saya makan nasi aja banyak. Nah, itu asalkan kerjaannya keras itu juga nggak masalah, nggak kena diabetes, nggak kolesterol. Hal-hal seperti itu harus kita kuatkan. Nah, jadi di sini artinya kalau bahasa bahasa simpelnya perlu adanya interaksi lebih lanjut untuk orang-orang yang tertarik dengan konten-konten kita. Jangan dibiarin. Jangan kalaupun toh hadir, oh sepakat, oh betul itu terus kita juga ikut-ikutan cuman dikasih jempol, ya. Di sanalah ini kita membangun kepercayaan lebih kepada prospek kita. Mungkin tentang peluang usahanya atau mungkin ayo Pak, ini kita ada komunitas yang mungkin Bapak tertarik untuk membicarakan hal-hal ini lebih lanjut. Hal-hal seperti itu yang perlu kita perhatikan. Sehingga lebih spesifik lagi di sini kita harus pertimbangan prospek. Jadi eh, kalau selama ini kita mindsetnya kan mengundang sebanyak orang untuk dengan sistem WA kita lah. Di Bittermi Storytelling ini setelah Bapak Ibu sudah mulai rutin posting produk, itu sudah terjadi filtrasi, sudah terjadi pemilahan-pemilahan bahwasanya sampai pada fase ini itu adalah orang-orang yang memang benar-benar sudah kepo, sudah mau istilahnya setengah nurut lah untuk istilahnya diajak diapa-apain oleh Bapak Ibu di fase ini ya. Nah, tapi di sini Bapak Ibu perlu tetap mempelajari. Kok sampai sejauh ini kita sudah mulai ngomongin solusi, sudah mulai ngomongin materi-materi yang berat tentang kandungan, tentang apa, kok mereka masih ada banyak yang kepo ya, siapa ya orang ini? Kita harus pelajari mereka. Orang-orang yang masih menjadi follower kita. Orang-orang yang masih mengikuti biasanya di awal-awal ketika kita bikin materi-materi secara umum banyak yang memfollow kita, mengikuti kita, komen kita. Tapi semakin ke sini, semakin kita spesifik untuk mengarah ke sesuatu hal biasanya akan semakin berkurang. Maka perlu
kita mempelajari itu. Kalau ternyata kok masih zong, masih nol, maka kemudian mungkin angle cerita kita yang harus dirubah. Atau mungkin platform kita yang harus dirubah. Atau kalau platformnya IG, platformnya TikTok, platformnya WA, status atau platformnya FB Pro, kok kemudian masih kosong? Bisa jadi komunitas yang dibangunnya masih salah. Pak, saya awal-awal bikin konten-konten ini banyak yang melihat, banyak yang tanya, banyak yang tapi semakin ke sini kok satu aja tidak ada yang melihat ya Pak lah. Itu perlu dievaluasi pada tahap itu. Jangan dilanjut dulu. Nah, kalau pada fase itu kok masih banyak, maka kemudian beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Wah, orang-orang yang masih banyak mengikuti ini kebutuhan mereka apa? Misal, oh, ini saya kemarin-kemarin sering posting tentang jalan sehat. Ini orang-orang yang kemudian kepo-kepo ke saya ini, yang komen-komen ini saya setelah saya pelajari, saya lihat profilnya. Nah, ini orang-orang yang memang overweight atau memang orang-orang yang punya kepentingan untuk program menurunkan berat badan. Maka kemudian kayaknya dia kepo-kepo ke sini. Nah, dari sanalah kemudian kita juga harus berpikir mempertimbangkan kekhawatiran mereka. Ini kok dari komen-komen kok kayaknya mereka masih meragukan saya. Saya cerita tentang proses proses bagaimana menurunkan berat badan, tetapi sampai hari ini saya masih memposting kondisi pipi saya yang cabi, atau sampai hari ini saya hanya teoritis saja menyajikan cerita-cerita jalan sehat, tetapi ketika saya memposting makanan kok makanannya masih yang kalori tinggi, berlemak dan nggak relate sama sekali dengan apa yang saya ceritakan, istilahnya seperti itu. Nah, kemudian pertimbangan selanjutnya mereka ada di mana? Komunitas-komunitas itu yang banyak-banyak merespon dari eh, postingan-postingan itu kira-kira orang mana, kira-kira kondisi dalam kondisi seperti apa, atau ada pertimbangan-pertimbangan yang lain yang perlu kita pelajari. Jadi orang-orang yang kemudian kepo, tanya, view, melihat, like atau apapun di medsosnya Bapak Ibu itu pelajari, kepoin, ya, seperti itu Bapak Ibu. Untuk itu kita masuk kepada langkah yang pertama, topik apa yang harus saya bagikan. Nah, ini mungkin mungkin malam hari ini pada fase ini saya bisa dari materi ini disarankan ada beberapa yang mungkin bisa dipakai untuk lebih spesifik topik apa yang perlu Bapak Ibu sampaikan di media sosial. Tetapi ini hanya pembelajaran di grup BMS ya. Tetap artinya ketika kemudian nantinya Bapak Ibu berkomunikasi silahkan lebih spesifik buat di grup. Yuk kita kompakan nih pakai topik apa yang lebih spesifik di sini yang bisa kita bahas untuk lebih mendetail, untuk bisa menarik peminat, menarik prospek untuk mengikuti konten-konten kita. Di sini saran topiknya untuk memperkuat pola pikir prospek tentang healthy and well-being, tentang kesehatan. Nah, topiknya mungkin bisa dikasih di antara fun, aktivitas sehari-hari tentang jalan dan lain sebagainya. Juga perlu disisipkan caption-caption yang memperkuat pola pikirnya mereka. Nah, mungkin pelatihan tentang nutrisi atau informasi-informasi tentang nutrisi atau tentang artikel-artikel yang mendukung atau kemarin cerita-cerita data per hari ini. Bapak Ibu tahu enggak hari ini anak-anak umur 16, 17 itu jangan dikira tidak berpotensi diabetes. Bahkan data mengatakan 6% dari penduduk Indonesia usia 17 sampai 20 tahun itu sudah ada sekitar 6% yang terjangkit kolesterol, sudah terindikasi diabetes. Itu ada datanya, ada. Nah, itu untuk bagaimana menarik audiennya Bapak Ibu itu
kepo. Lah, ketika sudah kepo kita melihatnya, kita cerita tentang anak muda diabetes kolesterol itu tadi, itu yang tertarik itu yang bersangkutan yang umur 16, 17 atau 20 tahun itu atau ibunya atau mbahnya kan seperti itu. Itu maksudnya dari yang disampaikan sebelumnya tadi. Atau saran topik yang selanjutnya untuk meningkatkan kepercayaan terhadap brand dan produk MB tetapi tanpa harus menyebut MB-nya. Nah, mungkin tentang produk itu perlu di untuk sesuatu hal itu perlu ditanam agak ditanam sendiri, diolah sendiri atau dan lain sebagainya. Banyak di konten hub yang nanti bisa didiskusikan dengan upline platinumnya masing-masing. Atau saran topik yang berikutnya untuk membangun keyakinan terhadap solusi produk itu bisa cerita tentang transformasi prospek atau transformasi kita sebagai pelakunya mulai yang dulu obesitas sekarang sudah langsing atau dan lain sebagainya tentang sisi itu yang bisa kita angkat ya. Langkah yang kedua untuk membangun cerita itu bisa dipertimbangkan tentang format apa yang harus digunakan ya. Nah, jadi setelah Bapak Ibu menentukan sisi yang mana topik yang mau akan fokus disampaikan, terus kita eh, bisa melangkah kepada langkah kedua yaitu format apa yang harus digunakan untuk bagaimana Bapak Ibu teman-teman semua bisa menceritakan dalam bentuk mungkin memilih cerita atau mungkin memilih visual video atau mungkin memilih foto atau tentang testimoni-testimoni atau bercerita tentang yang sudah disetting di bisnis yang sudah dibikinkan oleh tim admin mungkin atau ada percakapan atau diskusi atau ada sebuah komunitas. Pada fase langkah kedua ini fokusnya adalah tentang metode ya. Metodenya yang paling penting. Di mana dalam menyampaikan pengetahuan dan informasi tentang healthy and well-being, tentang kesehatan itu tadi, itu perlu sesuatu pilihan yang menarik sesuai dengan audien atau prospeknya Bapak Ibu. Kalau semisal artinya seperti ini intinya. Kalau Bapak Ibu memilih TikTok itu ya jangan banyak tulisan. Kalau Bapak Ibu memilih Instagram itu ya jangan banyak tulisan juga. Lebih ke real, lebih ke video singkat. Kalau yang di TikTok lebih ke happy happy itu. Kalau di Facebook itu lebih tidak videonya mungkin berkurang tapi banyak ceritanya. Seperti itu sesuaikan dengan platform dan apa yang mudah untuk disampaikan. Atau bisa jadi itu kombinasi kedua-duanya antara cerita, gambar atau video untuk menunjang bentuk format yang akan digunakan. Tetapi kalau di saya pribadi di Facebook Pro itu setiap hari kombinasi ya ada yang foto, ada yang cerita aja, ada yang video untuk saling menguatkan. Tuh, dan kalau Bapak Ibu yang sudah follow saya ya itu tadi seperti saya sampaikan untuk membangun audiens video itu kita tidak kadangkala perlu bikin gimmick-gimmick lah. Tetapi di situ cerita yang saya bangun tetap bagaimana 13 tahun penantian untuk punya momongan. Dan pada minggu-minggu ini sudah mulai kita ngomong tentang eh, fase gaya hidup sehat. Di Bapak Ibu, kalau yang kemarin-kemarin sudah banyak yang posting, mungkin minggu-minggu ini sudah mulai ke sana. Tetapi yang belum memulai, ya
bangun dulu audiennya, bangun dulu followernya, bangun dulu pengikutnya di medsos. Baru nanti pada fase tertentu, titik tertentu, mulailah membuka diri untuk kemudian hadir menjadi solusi. Baik solusi tentang produk yang tidak harus menyebut nama produknya, atau solusi bisnis. Seperti itu intinya. Langkah yang ketiga, bagaimana menyusun cerita yang panjang tentang transformasi prospek atau transformasi kita dalam rangka ini yang paling menarik selama ini. Nah, langkah-langkahnya yang pertama, judul yang menarik perhatian. Buat judul yang simple, menarik atau eye-catching dan membuat penasaran, kalau bahasa istilahnya hook. Kalau Bapak Ibu yang sudah pakai ChatGPT atau yang sekarang WhatsApp-nya sudah ada WhatsApp AI itu, atau kalau yang pakai Google pakai apa Copilot apa Gemini, itu bisa ditambahi prompt-nya, tanya, saya Hosinatul Aslori hari ini ingin tolong dibikinkan copywriting tentang bagaimana perasaan bahagia saya penantian mempunyai momongan, menanti momongan selama 13 tahun, dan hari ini di saat kami sudah punya dua anak, kami benar-benar sudah free, sudah tidak kerja lagi, sudah bisa menemani anak 24 jam. Tolong dibikinkan hooknya. Itu biasanya itu caranya seperti itu. Itu langsung ada kata-kata yang eh, judul yang sangat menarik, biasanya bisa untuk kita pakai judul. Nah, kemudian selanjutnya itu formatnya bisa dipakai after before atau data transformasi. Kalau kemudian nanti kayak yang akan datang, ada yang mungkin Bapak Ibu sudah dengar ya, hari ini kita akan ada challenge yang berhadiah emas untuk Bapak Ibu yang menjalankan program GAT nanti, insya Allah Januari mungkin. Pastinya di sana nanti sebelum ikut program itu Bapak Ibu akan dites dulu ke lab. Nah, sehingga nanti ketahuan trigliseridanya berapa, terus kemudian diabetesnya, terus kolesterolnya itu, terus kemudian nanti menjalankan GAT setelah berapa hari harus tes ulang, nanti hasilnya seperti apa. Nah, itu yang dimaksud data transformasi dan atau pencapaiannya dulu seperti apa, sekarang seperti apa, atau kalau yang gampangnya tentang, kalau kita Bapak Ibu tentang berat badan dulu, sebelum Bapak Ibu sebelum menjalankan aktivitas rutin minum daily nutrition, terus kemudian disarankan oleh dokter sedikit untuk jalan setiap hari. Nah, selama secara periodik 14 hari Bapak Ibu harus bikin konten after before. Ini hasil dari jalan, hanya jalan sehari 2 kilo selama 14 hari. Dulunya bobot 80, sekarang alhamdulillah sudah bisa turun 78 atau 76 atau berapa. Itu itu yang dimaksud di sini. Nah, langkah yang kedua pada fase 3 ini adalah pendahuluan yang memikat. Tunjukkan foto yang jelas atau tentang perbedaan yang signifikan antara sesudah dan sebelumnya, atau data yang signifikan sesudah dan sebelumnya, itu agar membangkitkan rasa ingin tahu prospek yang melihat kontennya Bapak Ibu. Nah, bagian yang ketiga adalah bagian utama yang harus menarik dan informatif. Gunakan bahasa yang sederhana untuk mendeskripsikan secara detail cerita sehingga pendengar atau yang membaca merasa seperti sedang mengobrol dengan Anda. Keaslian adalah kuncinya. Makanya kemarin di beberapa grup saya nyarankan di BMS itu sudah mau enggak usah ngomong ini, kalau ini akan panjang Pak kalau diceritakan. Tulis yang panjang, kalau memang harus panjang, tulis sepanjang-panjangnya. Itu jauh lebih baik. Nanti kalau sudah tulis sepanjang-panjangnya, sedetail-detailnya, selebar-lebarnya, sedalam-dalamnya, itu nanti kalau kita itu dimasukkan, itu tadi dimasukkan ChatGPT, itu selesai. Ini saya punya cerita sekian, mungkin ceritanya berlembar-lembar itu ya. Itu saya intisari dari cerita ini, tolong dibuatkan 200 kata dari intisari cerita saya ini.
Nah, cerita itu jangan dibuang, cerita itu disimpan di Facebook, disimpan di WA atau di Telegram. Nanti promptnya tinggal berubah-ubah, Bapak Ibu. Intinya nanti yang didapat berubah-ubah. Nah, itu yang kalau Bapak Ibu lihat di FB Pro saya cerita beberapa hari terkait itu tadi 13 tahun, saya cuma cerita terus tentang itu. Kalau Bapak Ibu lihat di IG-nya Pak Anton yang sekarang itu luar biasa, followernya udah 30.000, ya tentang life balance. Tapi sudut-sudutnya digonta-ganti, ceritanya sama. Harinya yang tiap hari diperbarui, ya aktivitas harian, video barunya. Jalan ceritanya sama, hanya dipindah-pindah dari sudut angle yang mana. Kadang sudut angle pelakunya, kadang sudut itu seperti itulah. Sudut-sudut itu kalau Bapak Ibu yang tidak atau belum berpengalaman kayak Pak Anton yang memang sejak SD sudah eh, rajin menulis, bagi kita bisa itu dibantu oleh AI, bisa dibantu oleh ChatGPT. Asalkan kalau semakin detail semakin bagus, nanti semakin mudah untuk ChatGPT membantu Bapak Ibunya. Yang penting jangan dikeluarkan data-datanya kalau di ChatGPT, Bapak Ibu ya, di ChatGPT, di Gemini, di Copilot atau di apapun itu jangan data-data detail kayak mungkin nomor NIK atau apa, atau tentang eh, kalau tanggal lahir juga dihindari, yang malah nggak perlu tanggal lahir, kalau punya umur gitu aja. Nanti kalau sudah punya itu sebagai simpanan Bapak Ibu, itu tidak, itu bisa dipakai untuk puluhan kali caption postingan. Nah, kalau di pembelajaran BMS ini pada fase ini Anda dapat memasukkan produk secara halus, tetapi jangan menjadikan sebagai fokus utamanya. Nah, yang keempat, langkah fase dari fase 3 ini tadi, penutup yang berkesan, buat rangkuman tentang alasan Anda mengalami transformasi, dampak positifnya, dan hidup Anda, tingkatkan nilainya, dan berikan inspirasi untuk bertindak. Ah, jadi di kata-kata yang terakhir, saya bisa berubah seperti ini, dan lain sebagainya, bla bla, dan saya yakin Bapak Ibu juga bisa, asalkan punya keinginan dan punya kemauan. Hal-hal yang seperti itu. Nah, berikut ada contoh-contoh inspirasi yang mungkin bisa dipakai. Nah, ini judul yang menarik. Perubahan si encik gendut. Nah, ini sebenarnya juga menampar saya sendiri. Saya kembali gendut setelah NFF. Halo semua, nama saya Zaulina. Hari ini saya ingin berbagi kisah saya yang berhasil menurunkan berat badan sebanyak 24 kilo dalam 1 tahun, dan bertransformasi dari si encik gendut dengan banyak masalah kesehatan menjadi versi diri saya yang lebih sehat dan lebih muda. Sebelum saya lanjutkan, coba perhatikan gambar percakapan di bawah ini. Percayakah Anda bahwasanya keduanya adalah orang yang sama? Nah, itu ada kata-kata untuk berupaya melibatkan audiens, ya. Kita ini dinilai judul. Judul perubahan si encik gendut, sebuah judul yang menarik perhatian kan? Secara langsung memberitahu isi kisah tersebut dan mengundang rasa ingin tahu. Nah, bagian awal menjelaskan hasil, awalnya langsung hasil, dan menampilkan transformasi yang mencolok melalui foto sebelum dan sesudahnya, sehingga mengundang rasa penasaran dan menarik perhatian prospek yang melihatnya. Foto sebelum dan sesudah transformasi jelas, jernih, asli, dan menunjukkan perbedaan yang signifikan. Berarti gambarnya tidak dikabur-kaburin. Dan proporsi dan jaraknya, artinya jarak fotonya, ngambil angle-nya itu kayaknya konsisten. Tidak yang dulu, yang awal, yang after di foto jauh, terus yang satunya di foto
dekat sekali, itu kan mengkaburkan perbedaan. Ini maksudnya yang ingin disampaikan di sini. Contoh yang kedua, saya dulu menjalankan bisnis hotel dan bar, sehingga kehidupan saya tidak teratur antara siang dan malam. Pergaulan sosial yang terus-menerus di dunia bisnis membuat berat badan saya meroket hingga 90 kilo lebih. Ini tidak dibuat-buat, saya bahkan tidak bisa tidur terlentang karena susah bernafas. Nah, menjelaskan gaya hidup yang kurang sehat, ya kan tadi masalah kesehatan di masa lalu tanpa dibuat-buat menggunakan gambar. Jadi ada gambarnya yang sebelah kiri itu tentang masa lalu, bagaimana dia gendut 90 kilogram, dan yang sebelah kanan Oktober lalu akibat pandemi investasi bisnis hotel saya gagal dan usaha saya selama 10 tahun lenyap dalam sekejap. Saya sangat terpuruk dan depresi dan kondisi stres itu merusak kesehatan saya hingga harus dirawat di rumah sakit. Di masa itu saya mendapatkan waktu hening untuk merenungkan paruh pertama hidup saya. Saya begitu sibuk mengejar kesuksesan sampai mengabaikan kesehatan. Nah, kalau saya tidak berubah sekarang, masa depan saya dalam bahaya. Nah, ini menunjukkan titik balik penting, ya, dan beralih mengapa harus berubah. Menggunakan bahasa sederhana untuk menggambarkan perasaan. Itu penting, Bapak Ibu. Menggunakan gambar untuk memperkuat atau menghidupkan suasana. Misalnya menggunakan gambar kota yang terkena lockdown, terus kemudian selama pandemi kemarin, terus kemudian suasana suram, bagaimana menggambarkan suasana yang muram dan negatif. Suatu hari ketika sedang mengobrol dengan teman, saya mendengar konsep makan yang benar dapat menurunkan berat badan. Nah, di sini ya, ini tanpa menyebutkan produk. Dia bilang bahwa dengan memperbaiki pola makan, mengurangi asupan karbohidrat seperti nasi dan mie, meningkatkan proporsi daging dan sayuran, memastikan asupan protein, vitamin, dan mineral yang cukup dengan sedikit olahraga dapat menurunkan berat badan dengan mudah. Jadi saya mulai menyesuaikan pola makan sesuai kondisi saya. Dan yang penting ini berbasis ilmiah. Saya harus menyampaikan bahwa pola makan ini tidak hanya sederhana dan mudah, tetapi juga menggiurkan. Ternyata pola makan ini menjadi salah satu kunci keberhasilan saya dalam menurunkan berat badan. Dengan mengikuti prinsip sedikit keringat, sedikit lelah. Suhu saya, coach saya menganjurkan olahraga yang aman untuk lutut dan untuk saya. Nah, ini cerita tadi itu menggunakan konsep makan yang benar untuk menurunkan berat badan, untuk mengatasi masalah. Ingin berat badan turun tanpa olahraga. Nah, ini kan yang sedang banyak di luar sana, kayak saya juga gitu. Pengennya bagaimana turun berat badan. Nah, alhamdulillah ini 2 bulan ini konsumsi GAT ini stabil Bapak Ibu. Kalau kemarin cenderung naik, sekarang cenderung stabil. Mudah-mudahan habis ini punya waktu lagi minimal nanti tanggal 14 di ALS Los Angeles 5 hari jalan-jalan. Oh iya, 5 hari jalan-jalan tapi juga 5 hari makan-makan ya. Oke, intermezzo Bapak Ibu. Menjelaskan secara terperinci solusi sederhana dan mudah. Ini hal-hal ini mungkin nanti Bapak Ibu bisa baca lebih lanjut detailnya. Nah, ini gambarnya. Nah, setiap hari Masnya ini memposting makanan-makanan sehat, makanan-makanan yang juga dalam jumlah yang besar sehingga kayak nggak kerasa apa dan diimbangi sedikit olahraga. Nah, tapi dari sini kita bisa melihat progresnya, perubahannya, ya. Oke, dilanjut, Bu. Coba lihat gambar foto-foto makanannya. Foto-foto yang dipilih itu makanan yang bergizi dan foto-foto yang cerah, yang cemerlang sehingga
menarik untuk diperhatikan. Dan mungkin Bapak Ibu itu yang punya kamera-kamera biasa-biasa itu bisa kok dibantu, dipercantik itu bisa. Nah, silahkan belajar ke upline sponsornya masing-masing. Menyertakan foto secara halus tanpa menyertakan produk, ada beberapa produk kan di situ di foto-fotonya, tapi tidak menjadi fokus utamanya, tapi sudah mulai menyinggung. Kayak kalau Bapak Ibu lihat di FB Pro saya juga gitu. FB Pro saya yang Kauzin Asrori ya, bukan yang Kauzinatul Asrori ya. Yang Kauzinatul Asrori belum saya aktifkan. Artinya belum banyak saya isi. Yang sekarang itu Kauzin Asrori. Itu kalau pagi ngopi itu sebenarnya isinya juga bukan kopi hitam manis, biasanya yang sering protein, tapi saya belum menyajikan dalam bentuk tapi saya mengikuti tren aja dulu. Pagi-pagi nyantai ngopi, ada isinya high protein. Nah, ini lanjutannya. Dengan perpaduan makanan yang benar dan olahraga teratur disertai dengan dorongan pengawasan teman-teman dan dari coach saya berhasil menurunkan berat badan sebanyak 24 kilo dalam 3 bulan, 24 kilo dalam 3 bulan. Yang lebih mengujikan semua indikator kesehatan yang saya menjadi normal. Pepatah mantel bulu seharga 30.000 tidak sebagus pinggang yang ramping. Saya juga kurang paham Bapak Ibu. Jangan ditanyakan yang ini nanti. Yang jelas itu menjadi moto hidupnya ini. Nah, setelah berat badan turun, pola pikir saya perlahan berubah. Sebelumnya saya dikenal sebagai si encik yang montok, namun sekarang memiliki pesona wanita. Oh iya, wanita ya. Saya tadi salah menyebutkan. Eh, Sebelumnya saya dikenal sebagai si encik yang montok, namun sekarang saya memiliki pesona wanita yang anggun dan mereka memanggil saya Cici saja. Hanya satu kata, tapi perbedaannya terasa sekali. Ah, ini menggambarkan transformasi pribadi yang secara menyeluruh dan luar biasa, Bapak Ibu ya. Ah, Nah, bagi Bapak Ibu yang kemudian kemarin sudah ikut program NFF, bisa itu untuk bisa cerita-cerita naik turunnya. Terus kemudian kalau sekarang kita mulai better me storytelling untuk bagaimana menjual gut healthy, itu kemarin kalau yang ikut di Surabaya luar biasa, Bapak Ibu. Banyak testimoni-testimoni yang kita dapatkan, yang turun berat badan, yang kemudian punya masalah eh, kesehatan yang luar biasa bisa terselesaikan. Kayak saya kemarin sebelum kenal GAT itu, saya sampai hari ini pun sudah emerald itu kalau mau naik panggung tetap nervous Bapak Ibu. Apalagi kalau kemudian kalau yang di Kopdar itu tetap nervous, tapi nervousnya karena sudah istilahnya jam terbang tinggi ya itu mudah diatasi. Tapi kalau kemarin-kemarin saya ingat yang kemarin di sini juga masih sakit. Di perut tuh sakit sekali. Tetapi setelah konsumsi GAT rutin ini kayak kemarin yang di Surabaya itu ketemu dengan eh, eksekutif Diamond dengan sistem lain itu saya benar-benar juga masih nervous. Bahkan saya paksakan saya sudah datang di situ jam 10 karena saran dari para public speaking itu kadang-kala dredeg itu nervous itu karena kita tidak menguasai materi atau kita tidak menguasai panggung atau kita tidak menguasai arena. Maka kemudian saya datang sebenarnya jam 10 untuk masuk di sana naik panggung terus kemudian gladi bersih berulang-ulang kali. Saya masih nervous. Tapi yang waktu itu saya ceritakan di sana itu benar. Benar sekali Bapak Ibu. Nafas saya sudah tidak disertai sakit dan tidak disertai sering kencing. Dulu kemarin-kemarin sebelum GAT itu kalau Bapak Ibu lihat waktu yang sering hadir di SID ya, itu kan saya di depan itu sering-sering kan meninggalkan tempat duduk. Itu kalau hampir 1 jam mau bagian saya itu
yang di mana si D itu pengelola manajerialnya untuk pengisi acaranya Pak Anton itu kalau sudah rondonnya 1 jam sebelum saya itu terasa di perut itu sakit sekali, udah nervous Bapak Ibu. Dan kalau Bapak Ibu yang hadir di situ sering perhatian saya, mungkin mungkin ada yang rasan-rasan istilahnya itu Pak Kosin kok sebentar-sebentar ke kamar mandi, sebentar-sebentar ke kamar. Karena memang eh, bawaannya sakit di perut dan kepingin kencing. Tapi setelah konsumsi GAT ini kemarin benar-benar luar biasa Bapak Ibu. Di pertemuan di Surabaya kemarin ya masih nervousnya masih tapi tidak terkencing-kencing lah istilahnya dan juga tidak sakit di perut. Itu tambahan dari saya sebagai intermezzonya Bapak Ibu. Yang mudah-mudahan nanti Bapak Ibu Januari banyak yang ikut God Challenge dan semuanya menang dan dapat hadiah emas. Keren itu. Dan hadiah emasnya itu tidak diundi, tapi bagi mereka yang memenangkan challenge semuanya. Jadi kalau yang nanti yang challenge-nya yang ikut 10.000 ya 10.000 dapat emas semua. Contoh Ibu, kisah inspirasi panjang tentang pengendalian berat badan bagian 5 tadi. Ini 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 lanjutannya tadi ya, perubahan-perubahan tadi. Ini yang luar biasa. Saya tidak akan membahas lebih detail lagi. Silahkan Bapak Ibu nanti baca lebih lanjut. Nah, ini kemudian perubahan. Ini banyak contoh-contoh foto after before. Dulunya seperti apa, sekarang seperti apa, kemarin Bapak Ibu yang sudah mencoba jalan. Apapun, walaupun Bapak Ibu sekarang tidak dalam program menurunkan berat badan, selalu akan ada, kalau Bapak Ibu serius untuk menjadi praktisi kesehatan dan menjalankan sarannya Dokter Sigit, akan selalu ada nilai positif yang bisa diceritakan. Itu prinsipnya. Pak, saya kan sudah kurus, gimana Pak saya cerita? Ceritanya mungkin perubahan, bahkan kalau yang terlalu kurus juga nggak baik juga kan? Atau mungkin nanti kandungan kolesterolnya, atau mungkin apa itu kesehatan lututnya, atau apa bisa. Asal kita mulai melakukan sesuatu hal yang berubah untuk melakukan aktivitas kesehatan atau olahraga, nanti akan ada sesuatu yang berubah. Dan di sisi perubahan itulah yang bisa kita ceritakan. Ya. Kiat memilih foto, perbedaan yang mencolok kalau punya yang mencolok ukuran subjek konsisten dalam bentuk dan sebelumnya nanti kalau fotonya diambil dalam jarak 1 meter ya 1 meter atau jarak selfie setangan kita ya ya after before-nya ya setangan kita jangan dirubah-rubah memilih foto yang jelas dengan resolusi yang tinggi ya jangan yang kurang dari 720 apa itu megapiksel apa namanya satuannya diberi keterangan dengan tanggal yang jelas dan data-data yang penting. Ya, produk yang ditampilkan di foto, namun tidak boleh menjadi pusat perhatian itu kuncinya. Ya, jangan dibalik. Kalau kita selama ini masih malah menonjolkan produknya, tapi makanan atau yang lainnya itu yang dikamuflase. Lah, di sisi sini agar orang itu tidak terfokus pada produk dan akhirnya mau membaca cerita kita atau melihat video-video kita itu untuk produk kalau saran saya sendiri sih di skip aja dulu. Produk boleh disebutkan, namun penjelasan secara gamblang prinsip yang mendasari solusi harus diutamakan. Itu loh di sini. Kuncinya adalah menunjukkan manfaat solusi produk pada user manfaatnya. Nah, ini Kapten G, pembuat materi PDF ini. Saya tidak membacakannya. Nah, yang selanjutnya kiat untuk membuat judul yang memikat dengan ketulusan dan kejujuran. Nah, ini ada videonya, cuman videonya ini belum
bisa ditampilkan, tapi di sini kiatnya untuk dari awal kita baca yang relevan judulnya, membuat prospek merasa ini cocok dengan saya. Nah, itu judulnya itu kalau kita mau bikin itu jangan terlalu yang spesifik sehingga memungkinkan hanya sedikit orang yang melihat. Untuk di awal-awal itu kita bikin judul-judul yang umum dulu, masalah-masalah yang umum untuk kita angkat. Yang kemudian pilihlah judul-judul yang bermanfaat. Yang selanjutnya kalau bisa gunakan kata-kata yang menghibur juga biar tidak monoton, biar tidak jenuh. Terus kemudian gunakan kata-kata kunci atau kata-kata hook istilahnya. Pelanggan bukan pembeli produk, mereka berinvestasi pada versi diri mereka yang lebih baik. Saya juga kurang paham ini maksudnya kalau saya tidak mendengarkan terjemahannya lagi. Bagian yang kedua malam hari ini materinya Bapak Ibu kita kembali ke materi ya, menyusun cerita yang menggugah tentang peluang bisnis. Menjelaskan tujuan berbagi dan target audiens. Menjelaskan tujuan berbagi. Untuk prospek yang bercita-cita menjadi seorang wirausahawan atau menyukai produk-produk MB dan aktivitas komunitas, tujuan berbagi adalah menampilkan daya tarik peluang bisnis MB. Jadi selama ini kita sudah sering pakai lah yang biasanya Bapak Ibu pakai di kelas-kelas yang dulu untuk mengajak mereka kelas bimbingan dasar. Itu tinggal dibenahi saja ya. Saya tidak membaca lebih detail ini. Ini mirip dengan yang tadi yang kita sampaikan. Nah, apa yang harus saya bagikan? DMB keuntungan yang diperoleh lebih dari sekedar jaminan finansial dan kesuksesan karir. Nah, pada fase ini sebenarnya pada fase kalau kita dulu namanya di kelas program lanjutan, kelas PL. Jadi kalau tadi di awal Bapak Ibu sudah bikin cerita-cerita itu harapannya bisa diajak ke kelas BSP. Di kelas BSP itulah nantinya mereka kita akan menawarkan menawarkan peluang solusi kesehatan. Tetapi juga kita menawarkan peluang bisnisnya yang selama ini kalau pada fase ini Bapak Ibu ini sudah seperti yang selama ini kita lakukan ya. Biasanya ini di kelas PL ya, tentang siapa itu MW, tentang prospek industri eh, kesehatan ke depan, tentang atmosfer tim, tentang kehidupan. eh, Ya selama ini yang kita lakukan di kelas bimbingan lah ini. Ini versinya sudah dijelaskan di sana. Saya hanya mengulas, mengingatkan saja. Pertumbuhan pribadi, transformasi, ya itu istilahnya testimoni-testimoni leader-leader sukses kita itu di sini. Jadi testimoni leader-leader sukses kita itu yang sudah ditata ulang oleh leader platinum Bapak Ibu bisa itu untuk membangun cerita di medsosnya Bapak Ibu untuk menawarkan peluang bisnisnya. Nah, nah, formatnya ini juga pada fase bagian dua ini sudah sangat jelas ya. Ada yang cerita, ada yang gambar, ada yang video tentang kisah sukses saya, kisah suksesnya Pak Anton atau leader-leader yang lain, Pak Rohmat dan lain sebagainya. Bapak Ibu tinggal pakai itu. Itu yang di fase ini kita tidak perlu membahas lebih detail karena sudah sangat clear dan kita sudah sering menggunakannya. Tinggal mungkin nanti kata-katanya agak disesuaikan dengan apa yang menjadi tujuan kalau itu mau diposting di media sosial. Tapi kalau itu diposting di kelas WA kita ya apa yang ada itu aja langsung dikopas ke sana nggak masalah. Tapi kalau yang mau dikopas ke media sosial biasanya itu ceritanya kan terlalu panjang, bisa disimpelkan. Nah, ini
Kalau Bapak Ibu tentang peluang bisnisnya bisa cerita tentang industri hari ini, permintaan tinggi dalam industri kesehatan dengan prospek-prospek yang menjanjikan, artinya bahwasanya masyarakat Indonesia sudah mulai eh, fokus perhatian tentang kesehatan. Kalau selama kemarin-kemarin masih cuek, ini sekarang yang sadar kesehatan mulai tinggi dan ini peluang bisnis kita untuk bisa menawarkan produk yang berbasis kesehatan atau apa itu bisa disampaikan atau bisa menampilkan peluang bisnis tentang Bapak Ibu yang kemarin hadir-hadir di Kopdar, bahwasanya kita punya komunitas yang luar biasa, punya orang-orang yang saling support, saling vibrasi, saling mendorong, gitu. Itu bisa event-event event-event besar yang Bapak Ibu hadiri dengan banyak orang itu dibikin dengan cerita dan caption yang menarik. Terus yang contoh yang keenam, pentingnya berkembang seumur hidup. Artinya, nah kalau kita menjalankan hidup sehat, maka potensi untuk hidup lebih lama tanpa sakit, hidup lebih lama dengan kondisi sehat, itu jauh lebih tinggi daripada kita hanya menunggu sisa umur jatah untuk memang takdir, kan seperti itu. Nah, ini beragam-beragam secara detail-detail contoh-contohnya Bapak Ibu bisa dipelajari nanti eh, habis ini besok pagi materi saya share ini bisa contoh-contohnya bisa dipelajari terus kemudian nanti Bapak Ibu bisa bikin PR-nya yang quote dari Kapten G, percaya pada kemampuan diri Anda. Rasa percaya diri Anda dapat menginspirasi orang lain untuk menemukan rasa percaya diri pada mereka karena mereka percaya pada Anda. Jadi ketika fasenya di fase yang pertama tentang pola pikir, terus kemudian fase yang kedua tentang kita mulai membuat tulisan-tulisan yang membranding diri kita, terus kemudian yang ketiga kita mulai masuk lebih detail. Pada saat seperti itu sampai hari ini pada fase yang keempat terus mereka masih komen di medsos-medsos kita, sebenarnya kita di sini sudah terjadi kepercayaan trust. Pada saat seperti itu kita harus pede. Karena kalau kita pede, orang yang membaca juga akan semakin pede. Itu intinya pesan dari Kapten G. Yang ketiga, bagian yang terakhir, bagaimana cara berbagi cerita agar lebih berkesan bagi user atau calon prospek atau kepada PP kita. Di cerita ini tidak hanya dikhususkan untuk prospek, kita menjaring prospek juga ya. Bisa jadi Bapak Ibu yang sudah timnya besar, tetapi minim yang belanja atau sudah punya banyak PP, tapi bulan-bulan ini redup belanjanya mungkin bisa kita share cerita-cerita menarik, testimoni-testimoni menarik atau dan lain sebagainya kepada mereka agar mereka tergerak aktif lagi. Prinsipnya seperti itu. Membandingkan berbagai skenario, berbagai cerita, platform media sosial, user apa ini? Tentang pilihan platform media sosial ya, tentang prospeknya, tentang perhatian terbatas, sering kesabaran terhadap konten yang terlalu rumit. Dianjurkan untuk menggunakan cerita singkat dan video. Kuncinya bikin video yang simple tetapi bisa menarik perhatian. Nah, ini skenario yang paling cocok untuk menyasar user bisa disesuaikan dengan eh, apa yang menjadi fokus para platinum hari ini. Karena ada beberapa yang masih fokus di WA, ada beberapa yang sudah mulai fokus bergeser ke IG, ada yang beberapa di Facebook, ada beberapa di TikTok. Silahkan tadi materi dari 1 sampai 3 kemarin itu fokusnya di mana.
Bapak Ibu yang kemudian di grupnya masih fokus di TikTok tidak perlu harus banyak belajar ke IG atau ke Facebook. Begitu juga yang hari ini fokusnya bisanya di Facebook, jangan banyak belajar di TikTok atau di IG. Fokus saja salah satu dulu, kuasai, terus kemudian fitur-fiturnya sampai kemudian Bapak Ibu bisa menguasai itu dan sudah istilahnya sudah pinter, lumayan pinter atau bahkan sudah bisa menghasilkan prospek dan atau bahkan orang yang join, maka Bapak Ibu perlu bolehlah menambah belajar yang lain. Tetapi kalau hari ini Bapak Ibu belajar tiga-tiganya, saya jamin kewalahan, Eman. Nanti malah tidak sempat prospek manual, tidak sempat prospek teman kanan kiri, hanya sibuk bikin ngatur konten, ngatur jadwal, bikin ini itu ini itu. Itu yang kemarin saya dapatkan diskusi dengan beberapa teman-teman. Sudah Bapak Ibu kalau kemudian memang masih bisanya Facebook, kasih porsi belajar untuk IG dan TikToknya, kasih porsi sedikit dulu, fokus saja di Facebook dulu, nanti basic nih sama. Jangan sekarang itu maunya Pak, saya maunya setiap hari bisa posting di tiga-tiganya, itu malah kehabisan waktu dan tidak dapat apa-apa. Fokus saja di salah satu dulu. Nah, kalau saran saya fokusnya ya ikuti sarannya dari upline penggeraknya di grupnya masing-masing, mereka pakai apa, ikuti aja itu dulu ya. Kuasai, pelajari kekurangan dan kelebihannya, pelajari sampai kemudian Bapak Ibu bisa bertumbuh di sana, dan kalau memang ada titik mentok di sananya nggak bisa berkembang, baru bisa beralih ke platform yang lain. Tapi sebelum mencoba segala itu, jangan istilahnya belajar bareng-bareng tiga-tiganya. Kalau saran saya jangan. Dan bahkan kalau pun Bapak Ibu yang hari ini belum punya media sosial, itu juga nggak perlu ngiri dan nggak perlu lantas habis malam hari ini ikut Zoom terus ngoyok segera nggak masalah. Yang jangan ngoyok seperti itu. Yang penting prinsipnya gini, Bapak Ibu segera pagi hari ini saya mengeluarkan 2 video singkat, mungkin Bapak Ibu bisa belajar dari sana. Prinsipnya adalah Bapak Ibu bagaimana kita bisa merekrut orang, tentang proses belajar itu pelan-pelan sesuai dengan kemampuan, jangan dipaksa. Jangan sampai kemudian kita kalau 80% adalah mindset, 20% adalah action, tapi kemudian kita menghabiskan waktu di 20% nggak ada actionnya, juga sama aja. Ya. Prinsipnya kalaupun toh sekarang itu kalau bisa menjoinkan orang tanpa harus kelas bimbingan atau dan lain sebagainya, ya sudah dijoinkan aja dulu, baru proses berikutnya belajar bareng. Itu kalau saran saya. Selanjutnya komunitas online tumbuh lingkungan yang membuat orang senang berbagi. Ya. Kalau kita sudah mulai berbagi, kita sudah membuat cerita-cerita ini, terus kemudian kita share di lingkungan, di grup-grup WA yang kita ikuti, terus kemudian di grup-grup IBO sendiri, saling meramaikan grup. Bagi ada sebagian besar dari teman-teman Bapak Ibu semua yang tidak ikut di acara kelas Zoom ini atau kelas BMS ini, bolehlah berbagi ceritanya nanti di sana. Ketika di sana akhirnya akan menggugah yang lainnya. Kalau kemudian, kalau kita sudah terbiasa berbagi dimanapun itu, nanti harapannya di grup-grup yang Bapak Ibu yang mungkin selama ini masih kesulitan prospekting, mungkin Bapak Ibu punya grup alumni sekolah apa, SD, SMP, SMA, terus selama ini sudah diajak prospek, diajak ke kelas bimbingan, tidak mau, ya mungkin mulai bisa sharing tentang kesehatan ini, tentang aktivitasnya Bapak Ibu. Dan kalau ada perubahan yang signifikan yang tadi sudah disebutkan di awal, otomatis mereka akan tergerak. Oh iya ya, saya sudah kepala 4. Kemarin Mas ini sudah sering kalau kepala 4 kita ada setiap tahunnya ada penurunan sekian persen massa otot kita. Kalau kita tidak segera persiapan, nantinya ya kalau umur kita memang selesai di umur 45 50 lah, kalau kita di umur sampai ternyata diberi oleh Allah diberi umur panjang, tetapi karena kita tidak olahraga, karena kita tidak menjaga kesehatan, mulai umur 50-nya sampai ke atasnya kita sakit-sakitan. Kan repot, merepotkan keluarga dan lain sebagainya. Benar tuh, mulailah. Nah, ketika aktivitas kita setiap hari kita posting di media sosial, kita posting di grup-grup keluarga kita, di grup-grupnya siapapun itu, mereka harapannya kita menginfluencer mereka untuk bagaimana mereka pelan-pelan bisa tergerak. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Tumbuhkanlah atmosfer berbagi, bercerita dimanapun itu.
Rangkuman, ini sudah masuk ke rangkuman ya. Pada pelajaran keempat ini menyusun cerita menggugah tentang solusi produk. Ya. Jelaskan tujuan berbagi, memperkuat kesadaran kesadaran prospek tentang kesehatan. Nanti mulailah mulailah bikin testimoni kok testimoni tentang bagi konten-konten tentang kesehatan, tentang memprovokasi, mungkin bisa ngambil itu videonya Dokter Tikta, Dokter Cahyono atau Adire dan lain sebagainya, atau tentang data-data kesehatan kekinian. Selanjutnya, kenali target user Anda, apa kebutuhan mereka, apa kekhawatiran mereka, kesehatan mereka. Yang ketiga, ada tiga usulan topik, bisa tentang healthy and well-being, bisa kisah nyata tentang perubahan after before, bisa tentang bedah produk. Jadi tidak ngomongin produknya, tetapi tentang kemarin ada yang bikin eh, cerita tentang daily atau tentang apa atau tentang kandungan. Tahu tak Bapak Ibu apa itu Holy Basil? Holy Basil adalah bla 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 bla. Yang ini sangat bermanfaat. Nah, tanpa harus menyebut merek brandnya. Terus kemudian format ceritanya bisa dipilih yang sesuai diskenariokan, atau berbagi kisah atau testimoni after before tadi, atau sesuatu hal tentang informasi tentang data-data kesehatan secara umum. Selanjutnya, rangkuman untuk poin yang kedua, menyusun cerita yang menggugah tentang peluang bisnis. Ya. Dan yang ketiga, bagaimana cara berbagi cerita agar lebih terkesan bagi user. Membandingkan skenario cara berbagi kisah yang berbeda. Memilih platformnya silahkan disesuaikan dengan upline-nya masing-masing, di mana mau fokus, di mana mau banyak berbagi ceritanya. Nah, mulailah membangun komunitas baik secara online maupun offline. Terus kemudian mulailah presentasi, ya presentasi kita bisa mulai belajar presentasi langsung boleh, offline, atau presentasi yang selama ini sudah kita lakukan melalui kelas bimbingan, atau bisa apa, one by one, artinya ketemu teman mulai cerita atau dan lain sebagainya, itu bisa saja. Kalau yang komunitas, ayo kita bersinergi di grup. Bapak Ibu selama ini sudah disatukan dalam grup BMS, tetapi kalau nantinya kita kembali ke grup FCA masing-masing, ayo di sana mulailah senang untuk berbagi, bercerita. Minimal hitung-hitung seperti ini Bapak Ibu. Minimal hitung-hitung Bapak Ibu belajar untuk menulis cerita setiap hari. Apapun itu, belajar menulis cerita. Nanti biar itu akan menular ke Bapak Ibu. Nah, mungkin Bapak Ibu hari ini yang ikut BMS itu belum punya tim. Pak, saya belum punya tim. Ngapain Pak? Saya cerita-cerita di FCA yang untung orang lain. Jangan berpikir seperti itu. Berpikir menanam aja dulu. Seperti pelajaran yang kita dapatkan dari Dokter Sigit. Menanam aja dulu. Kalau Bapak Ibu belum punya tim dan sekarang sudah masuk kelas BMS ini, mulailah anggap aja belajar di grup FCA. Punya cerita apa? Pak, kemarin saya beli deodoran sebelum sebelum ini anak saya, mungkin cerita tentang anaknya atau tentang dirinya atau siapa. Mulailah bercerita. Satu persatu produk mulailah bercerita. Nanti dengan cerita itu akan mengasah skillnya Bapak Ibu, dan kalau skillnya Bapak Ibu bertumbuh pesat, maka bisnisnya Bapak Ibu akan bertumbuh pesat. Dan tatkala Bapak Ibu sudah punya bertumbuh pesat, Bapak Ibu sudah mahir dalam menulis itu, dan nanti akan bisa mengajari orang lain. Itu yang niatnya seperti itu. Jangan yang jangan kemudian Pak, saya sendiri Pak yang aktif di FCA, itu yang lain tidak mau aktif. Udah mulai sekarang saya nggak mau aktif. Nah, itu nanti juga akan terjadi seperti itu. Itu namanya kita tidak mau bermain apa, eh, bermain tim, kerja sama tim itu nggak masalah. Kalau Bapak Ibu dalam satu anggota FCA hari ini dan ada PR-nya dari kelas BMS, mulailah bikin cerita-cerita itu, silahkan di share di FCA-nya masing-masing tentang cerita
dulu mungkin sebelum kenal pasta giginya MW sering sakit-sakitan, tapi sekarang sudah seminggu atau sebulan atau berapa pakai ini luar biasa. Bikin cerita-cerita kecil-kecil itu. Lah cerita-cerita itu silahkan cara saya, silahkan cerita-cerita tulisan yang acak adul itu disimpan di Telegram kita pribadi. Nantinya suatu saat kita perbaiki. Tapi sekarang istilahnya belajar aja dulu ya, belajar. Seperti itu Bapak Ibu materi kita malam hari ini, dan materi malam hari ini saya belum mengasihkan tugasnya akan besok saya bagikan di grupnya masing-masing BMS ya. Malam hari ini cukup ini dulu, saya malam hari ini tidak memberikan tugas apa-apa. Dan kalau ada pertanyaan-pertanyaan, silahkan pertanyaannya disampaikan di grup ya. Saya setiap hari keliling-keliling, tapi beberapa grup memang masih adem ayem, tapi beberapa grup sudah ada yang banyak tanya-tanya. Kalau sepanjang saya bisa nanti akan saya jawab, sepanjang nanti saya belum bisa ya nanti kita akan diskusi. Dan di sini saya bukan seorang expert yang menguasai tentang PMS ya, tapi saya yang dapat trainingnya. Jadi saya sudah bisa cerita, tapi mohon maaf kalau Bapak Ibu yang mengikuti FB Pro saya cerita-ceritanya juga masih belajar. Masih jauh dari harapan sempurna seperti PMS ini Bapak Ibu. Jadi kadang-kala tidak semua permasalahan bisa saya selesaikan juga, apalagi dalam bentuk prakteknya. Saya juga masih banyak kekurangan. Oke, Bapak Ibu, pada malam hari ini materinya saya sampaikan. Sudah selesai pada pelajaran pertama, satu pelajaran yang nanti terakhir minggu depan itu tentang connective team ya. Dan PR tidak bisa saya sampaikan malam hari ini karena masih PPT-nya terpenggal. Nanti saya sampaikan besok di grup. Tapi kurang lebihnya PR-nya juga sama seperti yang menulis itu. Dan barusan saya sampaikan kepada Bapak Ibu, mulailah belajar menulis cerita tentang satu-satu produk. Mulai dari bisa juga menulis tentang perjalanan, kenapa dulu join, alasan dulu join, terus kemudian sampai hari ini kenapa, terus kemudian mulailah satu persatu produk yang pernah dipakai itu satu-satu aja diceritakan. Oh dulu saya pakai car wash, saya biasa nyuci, lah ini musim hujan kalau pakai car wash itu sangat membantu. Jadi kalau pakai car wash, meskipun car wash, car itu mobil, jadi sabun mobil, tetapi itu sangat bagus dipakai untuk sepeda juga. Kalau Bapak Ibu yang sudah beli car wash itu dipakai itu nanti kalau habis dipakai terus kok kehujanan kena lumpur itu coba dibawa pulang disiram airnya digrosok itu sudah gampang luntur lumpur-lumpurnya yang nempel-nempel itu. Kalau nggak pakai sabunnya punyanya MB biasanya kita harus nyuci, harus gosok-gosok, harus anu. Tapi kalau pakai ini sangat mudah membantu. Dan kalau Bapak Ibu yang punya mobil nggak sempat untuk mencuci pakai itu pakai car wash, bisa kok car wash itu dibawa ke tempat pencucian Pak. Saya sabunnya pakai ini ya. Itu bisa. Dan nanti kalau kelihatan kinclong itu malah bisa promosi untuk orangnya situ. Atau Bapak Ibu yang tidak punya mobil, buka sepeda, dan tapi masih males untuk mencuci sendiri, bawa deh ke tukang cucian. Mas, saya sabun cucinya pakai ini mas. Nah, tuh. Caranya seperti itu, promosi tanpa sadar ya. Tuh seperti itu, musim hujan ini sangat membantu Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu beli karbosnya. Itu Bapak Ibu kita malam hari ini, dan biasanya kalau malam hari ini setelah selesai ini bagi Bapak Ibu yang punya akun Facebook bisa live sama saya di Kozin Asrori, biasanya saya akan live. Dan untuk materi BMS malam hari ini saya akhiri sekian. Bila ada kata-kata yang kurang bisa dipahami atau ada penjelasan-penjelasan yang masih ruwet, saya juga ruwet menyampaikannya. Saya juga masih belajar di sini Bapak Ibu.
Mudah-mudahan dengan kita belajar bareng-bareng PMS ini ada suatu hal yang bisa kita dapatkan untuk kita menjadi semakin bisa lebih baik dalam bercerita kepada orang lain dalam bentuk apapun, bentuk di media sosial atau dalam bentuk visual atau bentuk langsung, sehingga orang yang kita ajak bercerita itu atau orang yang kita beri cerita itu nantinya akan tertarik kepada kita. Anggaplah itu bagian dari presentasi terselubung sehingga ending-endingnya mereka mau join di bisnis kita. Itu kuncinya. Dan harapannya mereka-mereka yang join di bisnis kita adalah orang-orang yang jauh lebih pintar dari kita, lebih mumpuni untuk belanjanya, atau lebih agresif, atau punya impian jauh lebih tinggi sehingga bisnis-bisnis kita akan bertumbuh, berkembang luar biasa. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, hormat saya, sukses kita bersama komunitas Dibaca.